Kita lihat ya bagaimana Allah menggambarkan wanita-wanita surga itu ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka seperti yakut, permata jemaah. Jadi kadang-kadang kita ngelihat ya Allah harim itu kok bening mukanya. Bagaimana dengan di surga Allah Azza wa Jalla? Wanita surga itu alaiha sab'una hullah. Kata Nabi SAW, wanita itu akan pakai baju 70 setel. Bayangin ya. Siapa ibu-ibu yang datang ke sini pakai baju 5 setel? Nggak ada. 4 setel? Nggak ada. Mungkin 2, daleman sama luaran. Tapi wanita surga itu 70 setel yang dia pakai. Yura mukhu saqiha. Sum-sum betisnya kelihatan dari balik baju-baju mereka. Jadi wanita surga itu bisa pakai baju yang tidak bisa dipakai di dunia. Emak-emak ini mungkin punya baju yang mahal-mahal ya. Tapi nggak mungkin dia pakai kajian 7 baju. Malu-maluin gitu loh. Ya ketika ngobrol sama sahibnya, anak pakai merek ini. Yang dibuka-buka. No, tidak mungkin. Tapi di surga, dari semua sisi perempuan itu dilihat dengan rupa yang berbeda. Dilihat dari kanan lu hijau bajunya. Miring titik ungu ternyata. 70 pakaian. Itu wanita surga. Maka Allah tadi Nabi alaihissalatu menyebutkan bagaimana sum-sum betisnya kelihatan dari balik baju-baju itu. Menunjukkan indahnya wanita surga itu. Apa sifat mereka? Tadi yang kita baca di ayat 56. Qasiratut tarf. Wanita-wanita penghuni surga itu membatasi pandangannya. Jadi nggak suka ngelihat ke sana, ngelihat ke sini ya. Ada sebutan buat laki-laki yang suka ngelihat ke sana ke sini, apa sebutannya? Mata keranjang. Tapi ternyata ada wanita yang sibuk nonton sesuatu yang bukan milik dia. Dia liatin. Kemudian dia bandingkan sama suaminya. Kok elek bajuku ini? Maka jangan sampai. Kalau ingin jadi penghuni surga, tentunya iman menjadi syarat utama. Tapi jadilah wanita yang kata Allah Azza wa Jalla, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Wa yahfatna furujahunna. Dan mereka menjaga kemaluan mereka. Jamaah rahimakumullah, gaya hidup sekarang ya, di mana dengan adanya gerakan feminisme, para wanita dituntut untuk bekerja, untuk mengejar karir, sehingga dia berkumpul di tempat kerjanya dengan laki-laki, ngobrol dengan mereka, jalan bersama mereka, pergi bersama mereka, yang menyebabkan perzinaan merajalela, tapi seakan-akan tidak ada perzinaan. Kenapa? Karena suasananya sudah bebas. Ya, ibu-ibu silakan masuk ke depan. Jadi ini sifat penghuni surga. Kalau ibu-ibu ingin menjadi penghuni surga, ingin kulitnya seperti permata, kinclong, ingin six pack. Kira-kira penghuni surga itu six pack apa one pack? Ya, yang jelas mereka indah. Di ayat selanjutnya kita lihat di ayat 72. 70, ayat 70. Ayat 70, 71, 72. Nah, silakan siapa yang mau baca? Mic-nya kasihkan ini. Ambil mic-nya. Siap. Dihidupkan dulu. Sudah hidup? Iya. Ayat 70. Udah hidup? Hur. Fil. Ahsanti. Ya, artinya di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan cinta.
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Allahu Akbar. Kita lihat wanita surga itu menggabungkan dua hal. Khairat, kalau bahasa kita khair. Dia itu baik orangnya. Hisan, ayu. Karena ada orang khair dak ayu. Ada orang ayu dak khair. Kadang-kadang, wallah ini harim ini Ustaz, Masya Allah, ayu, tapi medit. Ada kan model-model seperti itu. Tapi ada harim yang dak ayu, Masya Allah, tapi dia khair. Sedangkan di surga menggabungkan dua hal. Wanita-wanita surga itu khair dan jelita. Bagaimana sekarang ketika seorang wanita ingin menjadi penghuni surga? Yang pertama harus dia rubah adalah jiwanya sebelum rupanya. Tapi kebanyakan kita peduli dengan rupa, lupa dengan jiwa. Mungkin kalau bicara perawatan, kita lihat ya bagaimana seorang wanita melakukan perawatan harian. Apa yang pertama dilakukan wanita di pagi hari? Cuci muka, pakai masker masa subuh-subuh. Oke, sunscreen sebelum berangkat kerja, sebelum keluar rumah. Kemudian nanti ada krim waktu duha. Habis sholi duha, pakai krim lagi. Ada krim siang, ada krim petang. Iya, kalau kita lihat, banyak wanita ini diharati sama industri tadi. Ditawari berbagai macam krim, tetap dia menua. Nggak akan pernah dia itu menjadi lebih muda. Tapi paling nggak melambatlah ketuaannya. Melambatkan ketuaannya. Di sini banyak wanita peduli sama fisiknya. Hisan, dia jadi ayu. Tapi ternyata dia nggak khair. Bagaimana sekarang wanita peduli dengan hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ingat, Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Wala ila amwalikum. Allah nggak ngeliat kepada tas kalian. Biasanya hari-hari kalau kajian tasnya ditaruh di depan. Ya biar nggak hilang sebenarnya. Kadangkala kalau pas mau zuatan, kira-kira apa yang dia pakai? Gelangnya dipakai, kalungnya dipakai, yang kakinya dipakai. Nanti waktu majelis diangkat dikit kakinya. Supaya kelihatan dia punya gelang kaki. Peduli dengan harta dan rupanya. Tapi tidak peduli dengan jiwanya. Dan ada satu hal yang perlu diperhatikan bersama. Wanita-wanita sahabat. Pernah Nabi SAW itu mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan siapa? Enggak, bukan Hamzah. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Abu Darda. Suatu hari, Salman ini berkunjung ke rumah saudaranya Abu Darda. Sampai rumahnya Abu Darda, ketemu sama istrinya Abu Darda. Ummu Darda. Waktu itu belum jilbab, belum wajib ya. Kita tahu jilbab wajib itu tahun ke-4 atau tahun ke-5. Waktu itu belum wajib jilbab. Salman datang ke rumahnya Abu Darda, ngelihat Ummu Darda ini pakai baju rumahan. Kalau sekarang pakai baju apa? Daster apa? Apa kata Salman? Ya Ummu Darda, malaki mutabadzila. Darda, kok ada apa? Kok pakai baju nggak berhias gitu? Kok nggak ketokan ayu gitu? Apa kata Ummu Darda? Inna akhaka Abu Darda, saudaramu Abu Darda, laisa lahu raghbatun fid dunya. Dia udah nggak punya keinginan dengan dunia. Artinya sama istrinya juga dia udah nggak peduli. Para ulama menyebutkan ini menjadi bukti bahwa wanita-wanita para sahabat ketika di rumah mereka ayu. Mereka berhias. Mereka pakai pakaian yang membuat suaminya tergoda. Sekarang dibalik. Kalau ngelihat harimnya ayu, apa pertanyaannya? Mau kemana? Wes pulang tutu oma digusek kabeh. Betul? Artinya dia tuh tersiksa dengan hiasan itu.
Tapi karena dia harus tampil ayu di depan sohib-sohibnya, terpaksa dia menahan diri, walaupun tidak enak. Ketika dia tahu suaminya yang baik, bang, kon kan seru, be aku kok gini bang. Jadi, dia tidak bersolek. Padahal kita lihat di sini, dia khair secara jiwanya, secara fisiknya ayu. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang khairun nisa, tentang wanita yang terbaik yang bakal menjadi penghuni surga, apa kata Nabi SAW? Yang pertama beliau sebutkan, yang berkaitan dengan penampilan. Idza nadharta ilaiha sarratka. Kalau engkau memandang kepadanya, dia nyenengno hatimu. Siapa ibu-ibu yang nyenengno hati suaminya? Jadi ana lihat ya, ada lihat. Mudah-mudahan penglihatan ana nggak salah. Jadi hari-hari ini kalau kumpul sama sohibnya, ketawa-ketawa. Suaminya datang langsung biasa. Jadi pasang wajah bukan yang enggak. Loh kok mulai bang? Loh kok mulai? Ya wayane mulai gitu kan. Kadang-kadang dia sibuk sama sohibnya ini, telepon sana sini. Kehadiran suaminya tidak membuat dia bahagia. Padahal seharusnya bagaimana ketika suaminya datang, uncal no HP. Nanti cari tidak apa-apa. Tapi bagaimana dia kalau dipandang sama suaminya, suaminya lupa dengan semua beban hidup ini. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata'. Dunia ini kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baiknya kesenangan dunia ini istri yang soleha. Bukan rumah, bukan mobil, bukan kendaraan, istri yang soleha. Sedangkan istri yang dipandang tidak menyenangkan hati, itu tanda dia nggak soleha. Kalau dipandang tidak menyenangkan hati, itu sebagai pertanda dia belum soleha. Maka tolong bagaimana sekarang seorang wanita itu berusaha untuk mempercantik dirinya agar dia menjadi penghuni surga. Tujuannya itu aja. Bukan tujuannya untuk dilihat sohib-sohibnya. Ya Allah, manglingi ya. Manglini. Bagaimana suaminya pangling? Gak pernah dia bikin pangling suaminya. Tiap hari, pancet kayak gini. Kostumnya, belilah kostum macam-macam. Kalau dipandang nyeneng no hati. Kemudian, ini bicara dengan fisik. Yang kita bicara tadi, hisan, jelita, ayu. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh nurut. Suaminya ngomong, siapa nama suami? Suaminya anggap namanya Ali. Ali ngomong sama istrinya. Istrinya izin, bang, aku mau pengajian. Kata suaminya, ojo, kau di rumah aja. Nurut apa enggak? Bang, iki saulan sepisan. Iki ikut terus diumek bojone sampai ngomong iyo. Tapi setelah diumek, apakah ini kriteria wanita soleha? Tapi pancet insya Allah masuk surga loh. Iki loh. Sama suaminya. Suaminya ngomong jangan. Bang mau ke rumahnya orang tua. Kata suaminya ojo lah pekan depan aja. Ya sudah sami'na wa ata'na. Ternyata ini berat buat wanita.